Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat Rumah Sakit Yarsi. Selamat datang di program terbaru dari Siar Rumah Sakit Yarsi, yaitu podcast Om Wendy, obrolan medis bersama Wendy Kataro. Alhamdulillah sudah hadir di sini Ustadz guru kita, Ustadz Adi Warman Al-Karim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wendy? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz dan keluarga sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Sama-sama. Om Wendy, sekarang manggilnya Om Wendy aja. Ya, oke. Ustadz, kadang-kadang dalam keseharian terbersit mengenai ikhlas. Kalau menurut Ustadz sendiri bagaimana Ustadz? Masya Allah, ini ikhlas ini emang dia gampang diomongin, tapi susah dilakuin. Masya Allah. Sampai-sampai kalau kita ambil contoh dulu ya, misalnya di dalam surat Al-Ikhlas, dalam Quran ada surat Al-Ikhlas. Nama suratnya Al-Ikhlas, tapi tidak satu pun dari awal sampai akhir ada kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada ikhlas. Ini namanya ikhlas. Ketika kita tidak perlu tampil untuk dikenal orang. Cukup Allah yang mengetahuinya. Ini juga kalau kita mau ambil yang dibilang oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi itu mengutip hadisnya Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah SAW mengatakan? Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, wahai Jibril, apa itu ikhlas? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku telah menanyakan hal ini pada Allah. Kemudian Allah menjawab, kata Jibril, ikhlas adalah rahasia antara aku dan hambaku yang aku letakkan di dalam hatinya. Nah, ini sama seperti surat Al-Ikhlas tadi. Enggak ketahuan ikhlas itu apa, karena itu rahasia antara kita sama Allah. Apakah kita lakukan betul-betul ikhlas atau di dalam hati kita sebetulnya ada riya, ingin validasi dari manusia lain. Masya Allah. Ya repot. Jadi sebetulnya ikhlas itu ukurannya di diri kita apa dilihat dari orang lain Ustaz? Nah, di diri kita. Itu sebabnya dia rahasia. Karena yang tahu kita ikhlas apa enggak, cuman kita sama Allah. Orang lain enggak ada yang tahu. Semua ada di dalamnya. Nah, tapi karena dia rahasia, ini benar ya. Maka Imam Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan kita panduan. Nah, ini dalam kitab Nasuhul Ibad. Dalam kitab itu Syekh Nawawi Al-Bantani kasih panduan bahwa ikhlas itu ada 3 tingkatan. Nah, dia rahasia sama rahasia, tapi dikasih supaya kita bisa menilai diri kita sendiri ini ikhlas apa enggak. Ada 3 tingkatan. Ikhlas tingkat pertama kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah yaitu ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, kita mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia. Ini ikhlas namanya. Tapi kita mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia. Kalau kita sholat duha, kita mengharapkan Allah kasih kita rezeki. Kalau kita sholat tahajud, kita harap Allah ngangkat derajat kita di dunia. Amin. Kalau kita sodakoh, kita harap Allah ganti sekarang juga duitnya di dunia. Iya. Ini ikhlas tingkat 1, Pak. Yang kedua, ketika kita melakukan suatu amal soleh, kebaikan, kita tidak mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia. Tapi kita mengharapkan Allah balasnya nanti di akhirat. Contoh, kita potong hewan kurban. Kita nggak mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia, tapi kita mengharapkan Allah balasnya nanti di akhirat. Waktu mau nyebrangin tuh jembatan, nggak ada apa-apa, kita panggil tuh hewan kurban kita lewatin. Ini ikhlas tingkat 2. Ikhlas tingkat 3 menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, waktu kita melakukan suatu kebaikan, kita nggak mengharapkan Allah balasnya sekarang di dunia, kita nggak mengharapkan Allah balasnya nanti di akhirat, tapi kita hanya mengharapkan satu hal aja, redonya Allah. Gitu Om Randy. Alhamdulillah. Kalau kita terapkan nih Ustadz, sebagai karyawan atau sebagai melayanin pasien, bagaimana menilai keikhlasan kita ini? Masya Allah. Nah, kalau ini saya mau kutip lagi nih. Ini pendapatnya Zunnun Al-Misri. Ini adanya dalam kitab Risalatul Qusairiyah. Oke. Ini mungkin lebih cocok dengan pertanyaan ini. Iya. Dia juga mengatakan, Zunnun Al-Misri mengatakan ada 3 tingkatan ikhlas. Sama kayak Syekh Nawawi Al-Bantani tadi, tapi dia cara neranginnya beda. Yang pertama tingkatannya adalah ketika kita melakukan satu kebaikan, maka kita melupakan kebaikan itu. Nah ini. Jadi kalau kita jadi dokter, kita nolongin orang, ya udah, habis itu kita lupain.
Kayak dokter, bener gak? Dokter kebidanan apa segala. Dia udah lupa tuh siapa yang pernah dia bantu ngelahirin anak. Dia udah lupa tuh siapa yang pernah dia bantu untuk jadi sehat segala. Dokter kerja, habis itu dia lupa telah melakukan kebaikan. Orang yang berhasil sembuh karena ditolong dia ingat terus, terima kasih terus sama tuh dokter. Tapi dia sendiri udah lupa. Ini adalah tingkatan yang pertama menurut Sunan Al-Misri. Tingkatan yang kedua adalah ketika dia melakukan suatu kebaikan, dia bahkan tidak mengingat sama sekali pernah melakukan kebaikan itu. Yang dia ingat hanya Allah. Ini. Jadi waktu dia ngelakuin kebaikan, waktu dia melakukan kebaikan itu, dia tidak, dalam pikiran dia bukan mau menolong seseorang, tapi dia hanya melaksanakan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi dia bahkan tidak berpikir itu adalah suatu kebaikan untuk menolong orang. Dia berpikir ini adalah satu kewajiban atau suatu hal yang disuruh Allah kepada aku. Saya sebagai dokter telah diberikan kelebihan oleh Allah. Saya bisa ngerti bagaimana cara ngobatin orang. Jadi waktu saya nolong, saya bahkan nggak melihat itu sebagai satu hal kebaikan untuk menolong orang. Tapi saya merupakan satu kesyukuran saya karena diberikan kelebihan oleh Allah untuk nolongin orang itu. Nah, ini tingkatan yang kedua. Jadi sudah lebih tinggi lagi. Tingkat yang ketiga menurut Sunan Al-Misri. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka kita bahkan tidak mengharapkan balasan pahala dari Allah. Yang kedua tadi, sebagai wujud syukur kita diberi kelebihan oleh Allah, kita melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, ketika kita melakukan perbuatan tersebut itu sebagai rasa syukur kita, bahkan kita tidak mengharapkan pahala dari Allah. Yang kita harapkan redoknya Allah. Tingkat 3 hampir sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Ban tadi. Gitu bos. Amin Ustadz, mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat-sifat yang disampaikan tadi. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan Ustadz Adi Warman Al-Karim mengenai ikhlas. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua dalam melakukan pelayanan terbaik untuk rumah sakit, dalam kita melakukan yang terbaik. Terima kasih atas kebersamaan bersama podcast Om Wendy, obrolan medis bersama Wendy Kataro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.